Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuriyati Dwi Sari di 2303018447. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian mengenai analisis parameter fisik sebagai indikator kualitas minyak goreng kemasan, curah, dan jelantah. Pada bab 1, pendahuluan. Bab 1 ini yang pertama ada latar belakang. Jadi, minyak goreng di pasaran terbagi menjadi kemasan bermerek dan curah. Kualitas keduanya ini berbeda karena perbedaan dalam proses produksi. Pada minyak goreng kemasan memiliki penyaringan lebih banyak 3-4 kali daripada minyak curah 1 kali penyaringan. Minyak goreng ini umumnya terdiri dari 2 jenis, yaitu minyak goreng hewani dan minyak goreng nabati. Minyak goreng nabati di Indonesia kebanyakan terbuat dari kelapa sawit. Minyak kelapa sawit sendiri menjadi dominan di Indonesia dengan persentase lebih dari 70% konsumsi. Masyarakat Indonesia cenderung menyukai makanan yang digoreng. Hal ini dibuktikan dengan berbagai gorengan terigu seperti bakwan, tempe goreng, serta risol. Hal ini dikarenakan proses makanan yang mengalami penggorengan dianggap lebih bercita rasa dan memiliki penampilan yang menarik daripada makanan yang direbus ataupun dikukus. Meskipun minyak goreng membuat makanan terasa lezat, penggunaan minyak goreng yang terlalu sering dapat berdampak buruk pada kesehatan. Minyak goreng yang digunakan secara berulang kali dapat mengalami dekomposisi, oksidasi, hidrolisis, hidrogenasi, dan esterifikasi yang mengakibatkan penurunan kualitas dan bahaya bagi kesehatan, termasuk meningkatnya resiko penyakit kolesterol dan gangguan pada organ tubuh. Maka dari itu penting untuk memahami bahwa minyak goreng berkualitas rendah ini, terutama minyak jelantah yang digunakan berulang kali, dapat menyebabkan dampak yang serius pada kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kualitas minyak goreng dengan cara yang mudah, efisien, dan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara memilih dan menggunakan minyak goreng yang berkualitas baik demi kesehatan dan keamanan pangan. Dari latar belakang tersebut dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh sifat fisik, viskositas, bau, dan warna terhadap kualitas minyak goreng kemasan, curah, dan jelantah. Yang kedua, bagaimana perbandingan kualitas minyak goreng kemasan, curah, dan jelantah. Maka dari rumusan masalah tersebut dapat diperoleh tujuan yang pertama, yaitu menganalisis pengaruh sifat fisik, viskositas, bau, dan warna terhadap kualitas minyak goreng kemasan, curah, dan jelantah. Yang tujuan yang kedua yaitu menganalisis perbandingan kualitas minyak goreng kemasan, curah, dan jelantah. Penelitian ini bermanfaat. Yang pertama, memberikan informasi cara mudah untuk mengetahui tingkat kualitas minyak goreng. Dan yang kedua, membantu masyarakat dalam mengetahui kualitas minyak goreng yang baik untuk kesehatan dan keamanan. Yang kelima, pada bab 1 ada batasan istilah. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan judul penelitian analisis parameter fisik sebagai indikator kualitas minyak goreng kemasan, curah, dan jelantah. Ini adalah penjelasan sekaligus pembatasan istilah yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, analisis. Menurut Komarudin, analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan sesuatu menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing kelompok, dan fungsi setiap komponen sehingga didapatkan kesimpulan. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengamatan, pengukuran, dan penafsiran data untuk mendapatkan informasi atau kesimpulan. Yang kedua ada parameter fisik. Parameter fisik adalah ukuran-ukuran yang dapat menggambarkan sifat fisik dari suatu benda atau zat. Parameter fisik yang dimaksud dalam penelitian ini juga sama dengan pengertian parameter fisik tadi, yaitu sifat fisik yang dapat diukur dari minyak goreng seperti viskositas, warna, dan bau.
Yang ketiga ada indikator. Indikator adalah alat atau metode yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu ataupun mengukur sesuatu. Indikator yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah variabel-variabel yang digunakan sebagai petunjuk atau penanda mengenai kualitas minyak goreng tadi. Yang keempat ada kualitas. Kualitas adalah tingkat kebaikan minyak goreng. Minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama dari trigliserida dengan atau tanpa perubahan kimiawi yang pada umumnya berbentuk cair pada suhu ruang dan digunakan untuk menggoreng makanan. Damayanti et al. 2018. Minyak goreng yang dimaksud dalam penelitian ini adalah minyak nabati yang umum digunakan untuk menggoreng makanan. Yang keenam ada minyak goreng. Minyak goreng kemasan adalah minyak goreng pada umumnya yang dijual dengan menggunakan kemasan tertutup seperti botol atau plastik yang memiliki label dan informasi produk yang jelas. Minyak goreng kemasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah minyak goreng pada umumnya yang dijual tertutup dan memiliki label serta informasi produk. Yang ketujuh, minyak goreng curah. Minyak goreng curah adalah minyak goreng yang dijual dalam kemasan terbuka seperti ember, jerigen yang tidak memiliki label nama dan informasi produk. Minyak goreng digunakan dalam penelitian ini adalah minyak goreng yang dijual secara bebas tanpa kemasan tertutup. Biasanya diambil dengan jumlah yang diinginkan oleh pembeli. Yang kedelapan ada minyak goreng jelantah. Minyak goreng jelantah adalah minyak goreng yang sudah digunakan berkali-kali untuk menggoreng makanan sehingga mengalami perubahan sifat fisik dan kimia seperti warna, bau, rasa, dan kandungan asam lemaknya. Minyak goreng jelantah yang digunakan dalam penelitian ini adalah minyak yang digunakan berkali-kali untuk menggoreng makanan dan biasanya disimpan di wadah yang terbuka. Bab 2. Kajian pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu yang relevan. Berdasarkan hasil eksplorasi yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu yang ditemukan tersebut. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti. Yang pertama, uji kualitas minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan di Manado oleh Budianto, Mei Zulzuki, dan Nina S. Hutasoid. Fokus penelitian ini pada analisis kualitas minyak goreng curah dan kemasan sesuai dengan persyaratan mutu SNI. Metode yang digunakan mengkaji perbedaan pola perubahan kadar asam lemak bebas dan titik asap pada minyak goreng kemasan dan curah selama penggorengan kerupuk. Hasil yang ditemukan yaitu kelayakan pakai minyak goreng kemasan lebih lama daripada minyak curah selama penggorengan. Penelitian yang kedua yaitu analisis perilaku penggunaan dan mutu minyak goreng pedagang gorengan di Pasar Pujasera, Subang oleh Surya Mukti, Rita Purwasih, dan Irna Dwi Destiana. Fokus penelitian ini yaitu mengetahui perilaku penggunaan dan kualitas mutu minyak goreng pedagang gorengan pada Pasar Pujasera. Metode yang digunakan yaitu survei menggunakan wawancara dan kuesioner pada pedagang gorengan di Pasar Pujasera. Hasil yang ditemukan yaitu mayoritas pedagang menggunakan minyak goreng curah dengan pergantian 1-3 kali per hari. Penelitian yang ketiga yaitu analisis viskositas dan indeks bias terhadap kualitas minyak goreng kemasan dan curah oleh Rizka Rosmalianda. Fokus penelitian ini pada analisis kualitas minyak goreng kemasan dan curah melalui viskositas dan indeks bias. Metode yang digunakan percobaan di laboratorium untuk mengetahui tingkat kualitas minyak goreng tersebut. Dan hasil yang ditemukan masih belum dapat menjawab tingkat kualitas karena faktor eksternal yang mempengaruhi kejernihan minyak goreng yang dijadikan sampel. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga penelitian ini memiliki fokus yang sama yaitu pada tingkat kualitas minyak goreng baik kemasan, curah maupun jelantah. Perbedaan yang terletak dengan penelitian yang saya lakukan pada perolehan sampel, teknik pengumpulan data, sifat fisik yang digunakan untuk menguji kualitas minyak goreng, dan fokus kajian. Meskipun demikian, penelitian ini menambahkan kontribusi dengan mengeksplorasi sifat fisik, yaitu viskositas, warna, dan bau untuk menilai kualitas minyak goreng yang dijadikan sampel. Yang kedua, pada bab 2 ada landasan teori.
Minyak goreng adalah bahan pangan yang terbuat dari trigliserida yang telah diolah secara kimiawi atau fisik. Minyak goreng berbentuk cair pada suhu ruangan dan digunakan untuk menggoreng makanan. Minyak goreng memiliki beberapa manfaat bagi tubuh, seperti sumber energi, asam lemak esensial, dan vitamin, dan untuk melarutkan vitamin dalam tubuh. Minyak goreng mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh yang memiliki peran berbeda dalam kesehatan. Menurut S. Kataren 2012, minyak goreng dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama ada minyak kelapa, minyak zaitun, yang kedua minyak zaitun, ketiga minyak sawit, empat minyak biji wijen, dan lima minyak jagung. Minyak goreng adalah bahan pangan yang digunakan untuk menggoreng makanan. Minyak goreng ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu minyak goreng kemasan, curah, dan jelantah. Perbedaan antara ketiga jenis minyak goreng tersebut adalah minyak goreng kemasan diproduksi secara industri dengan standar kualitas dan kebersihan yang tinggi. Minyak ini dikemas dalam kemasan tersegel dan higienis. Yang kedua, minyak goreng curah. Minyak ini biasanya dijual secara bebas tanpa kemasan khusus. Minyak ini berasal dari sumber yang beragam, seperti pedagang-pedagang, dan minyak ini tidak memiliki standar kualitas dan kebersihan yang terjamin. Yang ketiga, minyak goreng jelantah adalah minyak bekas penggorengan makanan. Minyak ini merupakan limbah yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi. Selanjutnya, minyak goreng memiliki sifat kimia yang mempengaruhi kualitas dan kestabilannya. Beberapa sifat kimia yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, hidrolisa. Hidrolisa merupakan proses di mana minyak terurai menjadi asam-asam lemak bebas dan gliserol melalui reaksi kimia dengan air. Hidrolisa ini dapat menyebabkan kerusakan pada minyak karena adanya air dalam minyak tersebut. Yang kedua ada oksidasi. Oksidasi merupakan proses di mana minyak mengalami reaksi kimia dengan oksigen dalam udara. Proses ini terjadi pada saat pemanasan minyak pada suhu tinggi dan terjadi kontak udara serta paparan cahaya. Oksidasi ini dapat menghasilkan bau tengik pada minyak dan lemak, dimulai dengan pembentukan peroksida dan hiperoksida. Yang ketiga ada hidrogenasi. Hidrogenasi ini merupakan proses kimia di mana hidrogen ditambahkan ke dalam minyak nabati atau lemak untuk mengubah sifat-sifatnya. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas oksidatif dan suhu titik asap minyak sehingga membuat lebih tahan panas untuk penggorengan atau memasak dalam suhu tinggi. Yang keempat ada esterifikasi, merupakan proses di mana minyak atau lemak bereaksi dengan asam untuk membentuk ester dan gliserol. Proses ini sering digunakan dalam industri makanan untuk menghasilkan lemak dan minyak yang digunakan dalam berbagai produk seperti margarin, shortening, dan makanan olahan lainnya. Selain sifat kimia tersebut, minyak goreng juga memiliki berbagai sifat fisik yang dapat diukur dan diamati tanpa mengubah komposisinya. Beberapa sifat fisik minyak goreng tersebut meliputi yang pertama, warna. Warna minyak goreng terbagi menjadi dua golongan, yaitu zat alamiah dan hasil degradasi zat warna alamiah. Warna kuning umumnya terjadi pada minyak jenuh, sedangkan warna gelap dapat disebabkan oleh oksidasi dan kerusakan. Yang kedua ada odor dan flavor. Bau dan rasa pada minyak dapat bersifat alami atau terjadi akibat adanya pembentukan asam yang berantai pendek selama pengoreng. Contohnya, minyak kelapa sawit yang memiliki bau khas dari beta-ioneol. Yang ketiga, kelarutan. Minyak dan lemak tidak larut dalam air kecuali minyak jara. Larut dalam pelarut non polar seperti etil eter, karbon disulfide, dan pelarut halogen. Yang keempat adalah titik cair dan polimorfisme. Titik cair adalah suhu di mana minyak beralih dari cair ke padat ataupun sebaliknya. Polimorfisme adalah keadaan di mana terdapat lebih dari satu bentuk kristal pada minyak atau lemak. Yang kelima, titik didih atau boiling point merupakan suhu di mana minyak berubah dari cair menjadi uap di tekanan normal atau 1 atm. Yang keenam, titik lunak atau softening point, suhu di mana minyak mulai meleleh. Yang ke-9 ada shock melting point atau suhu saat terjadi tetesan pertama dari minyak. Yang ke-7 ada salt melting point atau suhu pada saat terjadi tetesan pertama dari minyak. Yang ke-8 ada index bias, yaitu derajat penyimpangan cahaya pada minyak digunakan untuk pengenalan struktur unsur kimia dan pengujian pemurnian. Yang ke-9 ada titik asap, titik nyala, dan titik api. Titik asap adalah suhu saat minyak menghasilkan asap tipis. Titik nyala adalah suhu saat campuran uap minyak dan udara mulai terbakar. Dan ada titik api adalah suhu pada saat pembakaran berlangsung terus-menerus.
Yang ke-10 ada titik kekeruhan. Titik kekeruhan adalah suhu di mana minyak menjadi keruh saat dicampur dengan pelarutnya. Yang ke-11 ada viskositas. Viskositas dapat dinyatakan sebagai tahanan aliran fluida yang merupakan gesekan antara molekul-molekul cairan yang satu dengan lain. Suatu jenis cairan yang mudah mengalir dapat dikatakan memiliki viskositas yang rendah, dan begitu pula sebaliknya, bahan yang sulit mengalir dikatakan memiliki viskositas yang tinggi. Regina et al. 2018. Selanjutnya, perubahan sifat fisik yang saya sebutkan tadi pada minyak goreng dapat menjadi indikator kualitas mutu minyak goreng itu sendiri. Perubahan fisik tersebut adalah yang pertama, viskositas, ukuran kekentalan minyak yang dapat meningkat akibat degradasi minyak. Yang kedua, warna dan aroma. Yang ketiga, ada densitas, dan yang keempat ada kelarutan dan kejernihan. Keempat, sifat fisik tadi dapat dijadikan sebagai indikator sebagai kualitas dari minyak goreng tersebut. Ketika terjadi perubahan fisik pada minyak goreng, hal tersebut menunjukkan adanya kerusakan pada minyak. Kerusakan minyak ini dapat mempengaruhi rasa, bau, dan kualitas dari makanan yang digoreng tadi. Kerusakan minyak ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya penyerapan bau. Minyak mudah menyerap bau dari udara atau bahan yang digoreng, sehingga dapat merubah rasa dan baunya. Yang kedua, ada hidrolisis. Minyak bereaksi dengan air sehingga terpecah menjadi asam lemak dan gliserol. Hal ini dapat menurunkan stabilitas minyak dan menghasilkan rasa yang asam. Yang ketiga, ada oksidasi. Minyak bereaksi dengan oksigen sehingga terbentuk senyawa-senyawa oksidatif. Hal ini dapat meningkatkan rasa pahit dan bau teling pada minyak. Selanjutnya, ada penyimpanan dan penggunaan. Penyimpanan dalam kondisi yang tidak tepat dan penggunaan yang berlebihan tanpa penyaringan juga dapat mempercepat kerusakan minyak. Kerusakan pada minyak goreng selama proses penggorengan dapat merusak mutu dan nilai gizi dari bahan atau makanan yang digoreng tadi. Kerusakan pada minyak ini tidak dapat dicegah, namun dapat diperlambat dengan memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama tadi, oksigen. Jadi semakin banyak oksigen, semakin cepat minyak tersebut teroksidasi. Yang kedua, ikatan rangkap. Semakin banyak asam lemak tidak jenuhnya, maka semakin mudah minyak goreng tadi teroksidasi. Yang ketiga, ada suhu. Suhu penggorengan dan pemanasan yang tinggi akan mempercepat reaksi. Yang keempat, cahaya serta ion tembaga dan besi yang merupakan faktor katalis proses produksi oksidasi. Jadi, cahaya dan ion tembaga tadi dapat mempercepat proses oksidasi dari minyak goreng. Yang kelima, ada antioksidan. Semakin tinggi antioksidan, maka tahan terhadap antioksidasi. Jadi, untuk mengurangi proses oksidasi dapat ditambahkan antioksidan tadi. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimental dengan desain penelitian rancangan acak lengkap. Penelitian eksperimental melibatkan pengujian hipotesis melalui manipulasi variabel independen dan pengukuran pengaruhnya terhadap variabel dependen. 3 langkah penting dalam penelitian eksperimental melibatkan pembuatan hipotesis kausal, modifikasi suatu aspek tertentu dari situasi, dan pengembangan hasil dengan hipotesis. Karakteristik penelitian eksperimental ini mencakup observasi objektif pada fenomena yang dibuat dalam situasi yang dikontrol, penelitian hubungan sebab akibat, manipulasi variabel bebas, penciptaan fenomena, dan pengaturan situasi yang terkontrol ketat. Penelitian ini menggunakan desain RAL dengan 3 perlakuan, yaitu jenis minyak goreng kemasan, curah, dan jelantah dengan 1 pengulangan. Variabel independen adalah jenis minyak goreng, sedangkan variabel dependennya tervisi minyak goreng seperti viskositas, warna, dan bau. Yang kedua, ada pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Kuantitatif sendiri yaitu suatu penelitian ilmiah yang sistematis mengenai bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuannya adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena. Proses pengukuran merupakan bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif. Hal ini karena memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini banyak digunakan dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial, mulai dari fisika dan biologi hingga sosiologi dan jurnalisme.
Pendekatan ini digunakan sebagai cara untuk meneliti bagaimana kualitas minyak goreng dengan parameter fisik. Pendekatan kuantitatif menggunakan data berupa angka atau statistik untuk menguji hipotesis, mengukur variabel, dan menganalisis hubungan antar variabel. Yang ketiga, ada sumber data dalam penelitian, yaitu tempat atau asal informasi yang digunakan dalam sebuah penelitian atau analisis. Sumber data ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer adalah sumber data dengan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau yang orisinal. Contoh data primer dalam penelitian ini adalah parameter fisik minyak goreng seperti viskositas, warna, dan bau. Sumber data sekunder adalah sumber data dengan data yang diperoleh dari sumber lain yang relevan dengan penelitian seperti literatur, artikel, jurnal, buku, internet, dan lain-lain. Contoh data sekunder dalam penelitian ini adalah teori-teori, konsep, metode, dan standar, serta hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan minyak goreng. Yang keempat, ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis parameter fisik sebagai indikator kualitas minyak goreng. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dari berbagai sumber, termasuk merek populer untuk minyak kemasan dari berbagai sumber. Dan untuk minyak curah dan jelantah mengambil dari berbagai sumber. Sampel disimpan dengan hati-hati dalam botol kaca yang tertutup rapat untuk menjaga kualitas minyak. Teknik pengujian dilakukan dengan menggunakan instrumen dan bahan yang telah disiapkan sesuai metode analisis yang diterapkan. Prosedur pengujian warna melibatkan observasi warna pada minyak goreng pada wadah bening. Jika warnanya sesuai dengan standar, maka hasilnya dianggap normal. Sedangkan prosedur pengujian bau melibatkan penciuman minyak goreng untuk menilai baunya. Jika baunya sesuai dengan karakteristik minyak goreng, maka hasilnya dianggap normal, begitu pula dengan sebaliknya. Dengan teknik pengumpulan data yang sistematis dan terstandar, diharapkan informasi yang akurat dan valid tentang parameter fisik minyak goreng dapat diperoleh. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan atau menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, grafik, ataupun ukuran-ukuran pemusatan dan penyebaran data. Teknik ini digunakan untuk menganalisis viskositas, warna, dan bau dari minyak goreng yang dijadikan sampel tadi. Yang kedua ada analisis varian atau ANOVA. Teknik ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok yang memiliki varian yang sama. Teknik ini digunakan untuk menganalisis perbedaan parameter fisik minyak goreng antara jenis minyak goreng kemasan, curah, dan jelantah. Yang ketiga ada analisis korelasi. Teknik yang digunakan untuk mengukur hubungan atau keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Teknik ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara parameter fisik minyak goreng dengan indikator kualitas minyak goreng seperti asam lemak bebas, bilangan peroksida, dan residu. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.